Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang animasi api atau gizmo. Nah, misalnya di sini saya membuat eh, silinder misalnya. Nah, mungkin ini seperti kayu bakar nantinya. Kemudian saya kasih eh, slice misalnya di sini, biar dia separuh. Nah, itu misalnya. Kemudian saya kasih material. Oke, kita cari di map di sini, di map. Nah, saya ambil ini. Oke, saya taruh sini. Nah, ini nanti kayu bakarnya seperti ini. Kemudian saya geser sedikit. Ya, dari front. Saya geser di sini. Kita lihat dari top misalnya seperti ini. Nah, ini terlalu tinggi. Oke, kemudian misalnya saya duplikat di sini. Misalnya 10. Oke. Nah, ini nanti kayu bakar yang saya miliki nanti. Nah, namanya seperti ini. Nah, kemudian kita isi gizmo. Nah, di sini gizmo nanti kita eh, bisa cari nanti di panel create. Kemudian kita cari di sini eh, helper. Nah, kemudian kita cari di sini atmospheric apparatus nih. Jadi atmospheric apparatus kita cari. Nah, nanti di sini gizmo itu ada 3 ya, box gizmo. Ini nanti gizmo berbentuk kotak. Kemudian sphere gizmo, ini gizmo berbentuk bulat atau seperti bola. Kemudian silinder gizmo, ini gizmo berbentuk tabung nanti. Nah, misalnya kita menggunakan sphere gizmo ini, kita klik sphere gizmo, kemudian kita lihat dari top tampilan atas, kita drag seperti ini. Nah, kalau sudah dilepas, kemudian kita lihat dari depan. Kemudian kita geser ke atas. Nah, kita lihat dari perspektif, nah nanti seperti ini. Nah, perlu dicatat bahwa gizmo atau api ini tidak kelihatan di viewport. Dia kelihatan kalau di render nantinya. Nah, misalnya kita coba tes F9. Nah, ini rendernya di sini. Nah, ini dia kelihatan tapi masih kecil di sini. Oke. Nah, misalnya kita besarin, misalnya di sini kita berikan efek dulu. Nah, untuk memberikan efek kita cari di sini modify. Nah, nanti di sini ada gizmo. Kemudian kita kasih efek, add efek. Nah, kita bisa biasanya kita pilih fire effect ini. Kita klik fire effect. Oke. Nah, kemudian kalau kita F9, nah maka dia sekarang sudah kelihatan seperti ini. Tapi di sini bentuknya masih halus atau masih lembut misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau hasilnya lebih ekstrim atau misalnya apinya lebih kelihatan berkobar, maka kita klik di sini. Nah, ini fire effect-nya kita setting, klik. Kemudian klik setup. Nah, kemudian di sini kita bisa atur nanti eh, modelnya di sini. Untuk warna api, ya ini color-colornya, apakah warna api itu adalah hijau gitu misalnya atau biru, kita ganti di sini. Nah, di sini spread. Nah, ini ukurannya nanti kita bisa diatur, regulasinya, density, keras tidaknya nanti, dan yang lain. Jadi ini bisa diatur. Kemudian termasuk fase dan drip. Nah, fase ini nanti eh, apa namanya, kobaran apinya di sini. Misalnya kita kasih 5. Dripnya ini meliuknya nanti, meliuk-liuk apinya kita kasih misalnya 15 gitu misalnya. Nah, kemudian flame size kita kasih 5 biar dia kecil. Flame detail kita kasih 5 juga misalnya. Density saya biar dia lebih terang misalnya saya kasih 50. Nah, kemudian sekarang kita cek F9. Nah, maka kobaran apinya dia kelihatan nanti lebih lebih ekstrim ya atau lebih sangar seperti ini. Nah, kalau apinya nanti mau lebih mengerucut,
Ini tinggal kita atur aja dari sini, select uniform ini kita tinggal tarik seperti itu. Biar dia lebih mengerucut nanti ke sana. Nah, misalnya kalau kita lihat nanti dari sini F9, nah jadi apinya akan lebih mengerucut seperti ini. Nah, sebelum lihat hasilnya, kalau kita render, maka ini kita bisa animasikan. Misalnya di sini kita klik auto key. Nah, misalnya di sini dia kecil dulu, jadi seperti ini. Nah, apinya kecil. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sampai frame terakhir, misalnya api membesar. Nah, jadi pergerakannya nanti seperti ini. Kemudian yang perlu diatur lagi adalah fire effect-nya di sini. Nah, jadi kita aktifkan masih keyframe-nya, klik fire effect, setup. Nah, kemudian di sini kita atur. Yang perlu kita atur adalah di sini adalah fase dan drive-nya. Misalnya di frame 1 fasenya misalnya 2 saja. Di sini saya kasih 2. Dan kemudian drive-nya 10 atau 5. Nah, kemudian di frame terakhir, nah, misalnya sini fase saya naikkan menjadi 5, kemudian drive misalnya 20. Nah, maka ini nanti akan bergerak meliuk nanti. Nah, kalau sudah kita matikan, nah kemudian di sini kita baru proses rendering nanti. Nah, jadi untuk rendernya seperti biasa kita klik ini, kita kasih aktif segmen, misalnya saya biarin yang ini. Kemudian di sini nyimpannya, filenya saya simpan di download misalnya, namanya API. Nah, kita sip, render. Nah, maka apinya nanti akan seperti ini, dari kecil dia akan membesar. Nah, ini nanti rendernya sampai frame 100. Nah, sudah misalnya. Nah, kemudian misalnya kita lihat hasilnya di sini. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.